Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nurani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pendapat saya mengenai dunia penyiaran saat ini di Indonesia dan digitalisasi penyiaran. Menurut saya, media penyiaran di Indonesia kini sudah berkembang. Bisa dilihat dari di mana lembaga-lembaga penyiaran sudah mulai banyak, bukan hanya lembaga publik saja, tapi juga ada lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berbayar. Dan juga bisa dilihat dari program-program yang mereka sajikan sangat banyak dan beragam. Tetapi menurut saya, dari program-program yang ditayangkan masih harus ada yang dievaluasi lagi, terutama pada lembaga penyiaran swasta. Seperti misalnya pada program sinetron atau series yang hanya menceritakan romansa remaja atau tentang perselingkuhan, kemudian reality show yang menampilkan pertengkaran atau percekcokan pasangan, dan lain sebagainya. Evaluasi ini bisa dilakukan melihat ke sebagian unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Pertama, komunikator tersebut yaitu lembaga penyiaran itu sendiri, di mana hendaknya lembaga penyiaran mengoptimalkan tujuan penyiaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga mengoptimalkan fungsinya, yaitu sebagai fungsi hiburan, sarana informasi, dan juga sarana pendidikan, edukasi. Karena menurut saya masih ada program-program yang ratingnya tinggi tapi tidak memperhatikan fungsi edukasinya. Di sini hendaknya lembaga penyiaran tidak hanya mementingkan rating saja, tapi juga memedulikan edukasinya bagi khalayak. Karena media penyiaran ini kan untuk khalayak luas, seharusnya bisa dioptimalisasikan lagi dan bisa menampilkan tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat lagi. Yang kedua, dari segi pesan atau dalam hal ini yaitu isi program siaran, prinsip yang harus dikembangkan dalam menyampaikan informasi seperti yang harus dilakukan dalam dunia penyiaran ini, dalam media penyiaran ini bisa dikaitkan dengan rumus 3E 1N. Yang pertama, educating, sesuai dengan fungsi tadi yaitu fungsi sarana edukasi. Informasi yang harus disampaikan setidaknya bisa mendidik atau dalam arti memberi wawasan yang lebih baik dan lebih luas lagi bagi halayaknya. Yang kedua itu empowering, maksudnya informasi dan komunikasi yang disampaikan dapat membuat halayaknya lebih berdaya lagi atau lebih bisa melakukan hal yang tadinya tidak bisa ia lakukan. Enlightening, yaitu informasi dan komunikasi yang diberikan dapat membuat halayak tercerahkan atau bisa membuat halayak mempunyai ide-ide yang kreatif dan inovatif. Keempat itu nasionalisme, di mana informasi dan komunikasi yang disampaikan bisa membangkitkan rasa nasionalisme. Oke, selain itu juga isi program seharusnya disesuaikan dengan kategori atau segmentasi usia penontonnya. Kemudian yang terakhir ini unsur dari komunikan atau halayaknya, di mana kita sebagai orang yang menerima informasi dari media penyiaran tersebut. Hendaknya kita sebagai halayak bisa memilah dan memilih program mana yang kita konsumsi atau kita tonton atau kita dengar. Kita harus bisa bijak dalam menentukan program mana yang kita konsumsi tersebut. Terus juga kita sebagai misal di rumah itu orang dewasa bisa mengawasi adik-adik kita dalam memilih tontonan apa yang layak untuk mereka. Terus juga selain dari 3 unsur tersebut, menurut saya harus ada penguatan lagi dalam regulasi.
Maksudnya, hendaknya ada penguatan regulasi tentang program-program siaran yang layak disiarkan, jadi bisa lebih kuat lagi dan agar bisa lebih baik lagi untuk media penyiarannya, jadi bisa lebih bermanfaat lagi. Selanjutnya tentang digitalisasi penyiaran, di mana semua elemen masyarakat bisa membuat atau mendirikan lembaga penyiaran, baik secara hukum maupun personal, sebagai aktivitas penyiaran dalam kanal-kanal di media sosial atau jejaring sosial. Menurut saya, digitalisasi penyiaran ini bagus karena bisa jadi jawaban atas perkembangan zaman di dalam media penyiaran. Asal menurut saya kembali lagi kepada pemilik kanal-kanal tersebut seharusnya bisa lebih bijak dalam meng-share atau membuat isi konten yang disajikan hendaknya bersifat hiburan tapi juga bersifat edukatif. Dan juga setidaknya apa yang mereka tampilkan tidak melanggar norma dan nilai agama dan juga tidak melanggar norma dan nilai masyarakat. Mereka harus bisa mengatur isi konten agar lebih bermanfaat lagi dan kemanfaatannya itu dimaksimalkan lagi. Dan digitalisasi penyiaran ini juga bisa pilihan lain bagi masyarakat, jadi bisa memilih konten apa yang mau mereka tonton karena misalkan sesuai dengan minat mereka. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.